Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggota Siti Nurhaliza 200209129, Siti Alifah 200209005, kemudian Rahmatul Liza Syarif 200209131. Kami akan membahas tentang aplikasi konsep luas permukaan bangun ruang. A. Konsep luas permukaan bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut sebagian ruangan yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun itu disebut sisi. Sisi merupakan bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan di sekitarnya. Rusuk merupakan pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang, sedangkan titik sudut adalah titik dari hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Selanjutnya B. Macam-macam bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki sisi datar dengan 6 sisi berwujud, persegi atau bujur sangkar yang berukuran identik masing-masingnya. Ciri-ciri bangun ruang ini memiliki 12 rusuk yang sama panjang, 8 titik sudut, 12 bidang diagonal, dan 4 diagonal ruang. Rumus volume kubus yaitu V sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau disebut dengan S kali S kali S. Kemudian yang kedua ada balok. Balok merupakan bangun ruang yang terdiri dari 3 pasang sisi berbentuk segi 4. Ketiga pasang sisi tersebut berhadapan memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Selain itu, pada balok ada 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 1 sisi berbentuk segi 4. Balok tersusun dari beberapa komponen meliputi sisi, diagonal bidang, sudut, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Rumus volume balok yaitu V sama dengan P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian yang ketiga ada tabung. Tabung merupakan bangun ruang berisi lengkung yang terdiri dari tutup dan alas berbentuk lingkaran, berukuran sama dan sisinya dilingkari persegi panjang. Ciri-ciri bangun ruang tabung ini tidak memiliki titik sudut, rusuk, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Sisi bangun ruang tabung tersusun dari 3 sisi, yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Tinggi tabung ditentukan berdasarkan jarak antara titik pusat bidang lingkaran alas dan lingkaran atas. Kemudian selanjutnya ada kerucut. Nah, kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki 2 sisi, yaitu sebuah lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Ciri dari bangun ruang ini adalah hanya memiliki 2 sisi dan 1 titik sudut. Dia tidak mempunyai rusuk diagonal bidang dan bidang diagonal sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifah dengan NIM 200209005. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang terdiri dari atap dan alas dengan bentuk segi N yang kongruen, beserta dipisahkan oleh sisi-sisi tegak berbentuk segi 4. Selanjutnya ada bola. Bola adalah bangun ruang dengan bentuk bulat, sempurna yang tersusun oleh tidak terhingga lingkaran yang mempunyai jari-jari dan pusat lingkaran yang sama. Selanjutnya ada menentukan luas permukaan bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Tentukan rumus luas permukaan suatu kubus, di mana satuan luas permukaan kubus adalah satuan panjang persegi. Yang kedua ada ukur panjang salah satu sisi kubus. Kuadratkan hasil ukuran. Langkah ini hanya menghitung salah satu sisi kubus. Yang keempat, kalikan hasil perhitungan di atas dengan 6. Selanjutnya ada balok. Yang pertama, tentukan rumus luas permukaan balok. Dalam rumus ini,
A sama dengan lebar balok, B sama dengan tingginya, dan C sama dengan panjangnya. Perhatikan rumus dan akan memahami bahwa untuk menghitung luas permukaan balok, hanya perlu menjumlahkan semua isinya. Yang kedua, ukur panjang, tinggi, dan lebar setiap sisi balok. Hitung luas salah satu sisi balok, kemudian kalikan dengan 2. Yang keempat, cari luas permukaan sisi balok lainnya dan kalikan dengan 2. Terus, hitung luas permukaan sisi balok yang terakhir dan kalikan dengan 2. Jumlahkan hasil ketiga perhitungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Rahmatul Liza Syarif. Jadi yang ketiga ada tabung. Untuk menentukan luas permukaannya, yaitu yang pertama, tentukan rumus luas permukaan tabung. Yang kedua, ukur jari-jari dan tinggi tabung. Yang ketiga, cari luas tabung dan kalikan dengan 2. Yang keempat, hitung luas sisi lengkung tabung menggunakan rumus 2πRH. Yang kelima, jumlahkan kedua hasil pengukuran sebelumnya. Yang pertama, tentukan rumus luas kerucut. Yang kedua, ukur jari dan tinggi kerucut. Yang ketiga, hitung tinggi dan sisi miring kerucut. Yang keempat, tentukan luas alas kerucut. Yang kelima, hitung luas bidang lengkung kerucut. Yang keenam, jumlahkan kedua hasil perhitungan sebelumnya untuk mencari luas permukaan kerucut. Yang pertama, tentukan rumus luas permukaan prisma segitiga. Yang kedua, hitung luas sisi segitiga dan kalikan dengan 2. Yang ketiga, ukur setiap sisi segitiga dengan tinggi prisma. Yang keempat, tentukan keliling segitiga. Yang kelima, kalikan keliling alas dengan tinggi. Yang keenam, jumlahkan 2 hasil pengukuran sebelumnya. Keenam, ada bola. Yang pertama, tentukan rumus luas permukaan bola. Yang kedua, ukur panjang jari-jari bola. Yang ketiga, kuadratkan jari-jari bola. Yang keempat, kalikan kuadrat jari-jari dengan pembulatan nilai pi. Yang kelima, kalikan hasil perhitungan di atas dengan 4. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.